Muhibbul musibah rahmatullah jamaah majelis taklim Nurul Iman yang rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yamutuna lima asyu wa yub'atsuna lima matu." Atau dalam bunyi redaksi hadis yang lebih sederhana, yub'atsu kullu 'abdin lima mata fihi. Ini yang mana nih? Komplek. Dekat. Benda. Lanjut. Bukan benda itu bukan benda. Ya, perintahnya PRT lanjut. Jadi Rasulullah menyatakan begini, manusia ketika itu dimatikan, dia akan membawa tradisi bagaimana selama ia hidup. An-nasu yamutuna lima'asyu. Manusia akan mati dengan gaya yang biasa ditampilkan ketika hidup. Jadi kalau gayanya itu gaya selengean, matinya juga selengean. Kira-kira begitu. Gayanya hidup kok suka main gaple, matinya gaple. Cus. Matinya main minum. Begitu. Padahal akhir kehidupan yang disebut dengan khotimah kadang su, kadang husnul, kadang buruk, kadang baik. Kalau Rasul pernah mengatakan, man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika di akhir hayatnya, pas sakaratul maut, pas naza, pas megap-megap, kok membaca la ilaha illallah dakhala jannah. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Kan itu ya? Nah, ternyata untuk membaca la ilaha illallah ketika kondisi kacau hatinya, kacau pikirannya, sulit sekali. Kecuali itu jadi kebiasaan. Ini yang penting. Karena an-nasu yamutuna lima asu. Dia akan dimatikan dengan cara kebiasaan bagaimana dia hidup. Seperti apa yang kita biasanya? Kan begitu. Tinggal kita ngelihat kebiasaan kita seperti apa. Jadi inilah yang perlu kita bina. Pertanyaan kemudian, kalau kita hanya tahlil seminggu sekali malam Jumat, kira-kira bisa jadi kebiasaan atau enggak? Kira-kira kalau mati bisa baca tahlil apa enggak? Masih insya Allah. Kalau melihat namanya kebiasaan, nah, makan 3 kali, kebiasaan rutin. Kok makan 3 kali aja kalau menjelang mati, nggak inget. Kan itu ya? Apalagi kita membaca tahlil hanya seminggu meskipun banyak. Kan kalau Jumat kan yang banyak bacanya. Habis sholat tahlil, habis subuh tahlil. Mungkin kemudian pas ngaji begini ada tambahannya. Baca paling Jumat. Itu belum tentu ketika nazak, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah diingat. Belum tentu. Ini yang berat. Maka kemudian, ya ini kalau kita mampu, lagi-lagi karena dalam rangka membuat kebiasaan, ya. Minimal, misalnya tiap hari habis sholat minimal 15 kali membaca tahlil. Minimal itu kalau mau jadi kebiasaan. Kalau mau jadi kebiasaan, setelah terbiasa itu, kalau habis sholat kan namanya tahlil jahr. La ilaha illallah. Itu kan bisa jahar.
Kalau itu sudah terbiasa, naikkan kebiasaan kita dengan namanya zikir khafi atau tahlil khafi. Biar tidak hanya mulut yang terbiasa, tapi hati terbiasa. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Nanti suatu saat ya, saya akan hadirkan itu. Bagaimana melatih zikir khafi. Kalau zikir jali biasa, zikir khafi. Nah, sebenarnya ada caranya. Zikir khafi. Zikir khafi kalau la ilaha illallah setiap sholat keras namanya zikir jahr. Tapi kalau zikir khafi itu zikirnya di batin, mulut, lidah nggak bergerak. Untuk mencegah bergerak maka lidah dilipat. Bagaimana cara melipatnya? Lidah ditempelkan ke langit-langit mulut, lalu kemudian kita mencoba merem, tundukkan mata langit, lalu dalam batinnya bisa nyebut Allah, 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 atau la ilaha illallah. Nanti suatu saat itu kita, kalau kita sudah bisa, tapi memang tanpa susah. Kita selama ini baru zikir habis sholat paling 10 kali atau 15 kali. Belum bisa sampai kebiasaan. Pokoknya hanya kebiasaan habis sholat. Tapi belum mendorong pada hati. Nanti kalau sudah mulut sudah bisa terbiasa, baru diturunkan ke hati dengan cara apa? Mulut dikunci, bibir tutup rapat, lidah dilipat. Sehingga kemudian zikirnya itu masuk ke dalam hati. Itu salah satu contoh membuat kita agar memiliki tradisi zikir. Itu saja. Sehingga nanti kalau kita mati, karena kata Rasul kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan ketika hidup, maka insya Allah kalau pas mati nyebutnya Allah, Allah, Allah. Ini juga untuk jamaah sekalian, kalau lagi mendampingi saudaranya lagi sakaratul maut, jangan ditalkinnya la ilaha illallah lagi la ilaha, itu jangan. Takutnya mas la ilaha set, nah itu tiada Tuhan. Bahaya kan, padahal katanya man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah, cuma la ilaha, mati kepanjangan. Maka kalau misalkan kalau dia masih sadar, kalau kita mendampingi tetangga kita, orang tua kita, talkinnya kalau masih sadar boleh la ilaha illallah, bisa ngikuti la ilaha illallah, bisa boleh. Kalau masih kuat. Tapi biasanya orang kalau sakaratul maut itu dia udah sibuk dengan dirinya sendiri, mikirin. Maka talkin yang pendek saja. Allah, 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 Allah. Daripada la kan kelamaan, la ilaha illallah, udah kerja la ilaha, nah itu bahaya itu, karena artinya tiada tuh, wah bisa. Jadi nanti zikir itu yang jelas kalimat thayyibah, bisa subhanallah, bisa astagfirullah, bisa la ilaha illallah, bisa Allah, bisa pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, alhamdulillah, boleh sebanyak-banyaknya. Maka kalau sudah kita zikir khafi, dalam kondisi apapun yang terbawa adalah tradisi zikir. Walaupun nyemprit, suaranya perit, tapi hatinya tetap Allah, Allah. Gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, walaupun fisiknya lagi nyangkul, tapi karena batinnya zikirnya Allah, Allah, maka terbiasa akan mengucapkan. Jadi ini semua dilakukan dalam rangka apa tadi? Biar husnul khotimah. Itu saja, sederhana. Tapi pembiasaannya itu lama. Ini biasanya kadang saudara-saudara kita itu banyak yang yang suka ngomong keluar, kalau kaget apa namanya? Latahnya itu karena sering. Saya itu kadang ibu-ibu majelis taklim latah nyebut yang gituan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Kaget, gelas beri. Nyebut makhluk gaib. Nyebut barangnya laki-laki. Sering itu astagfirullahaladzim. Maaf.
kontol. Itu terang banget. Jelas banget. Itu kan apa? Karena tadi khawatirnya pas sakratul maut nyebutnya itu tompol. Khawatirnya begitu kan? Karena begitu latahnya ke bawah itu. Bahaya itu. Nah, maka biasakan, pokoknya kalau yang walau latah, kalau bisa latah Allah, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Kalimat itu kalau biasakan. Sehingga kalau latah pun mengucapin begitu. Nanti sakratul maut mengucapkan begitu. Ingat punya hadisnya itu. An-nasu yamutuna lima'asu. Manusia akan dimatikan dengan tradisi selama ia hidup itu. Cerminnya di situ. Nah, itu yang nanti disebut dengan khotimah. Nah, kita berharap yang husnul. Kita menghindari yang su'ul. Nah. Lalu kemudian wa yub'atsuna lima matu, dan akan dibangkitkan dengan kualitas nilai bagaimana ketika dia mati. Teman sekalian, dalam tradisi masyarakat kita, tapi di sini namanya sudah tradisi itu hilang. Ada tradisi namanya talqin. Tahu talqin ya? Talqin itu membimbing, mendikte mayat yang sudah dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Misalkan kalau kemarin kita coba talqin dengan misalnya ketika ditanya man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi dan seterusnya kan ya. Itu namanya talqin. Nah, talqin itu disampaikan dalam keyakinan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, disampaikan karena dalam sebuah hadis jenazah di dalam kubur itu mendengar ketika bakya di atas atau sandal di atas kubur meninggalkannya sampai 7 langkah, maka saat itulah kemudian bakya terakhir ya yang ziarah kubur meninggalkan, dia mendengar suara bakya atau sandal 7 langkah meninggalkan. Setelah 7 ke atas itu baru kemudian malaikat mungkar nakir datang. Karena dengar, maka kemudian ada tradisi terutama dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada yang talqin. Talqin itu dibimbing. Ditanya man rabbuka, almarhum ingat nanti akan datang 2 makhluk. Dia akan bertanya, man rabbuka? Maka jawablah Allahu rabbi. Itu kan talqin namanya. Nah, kita husnudzon sebagai makhluk yang masih hidup, yang masih di atas. Mayat atau jenazah yang ditaruh dalam kubur mendengar, lalu kemudian nanti ketika malaikat mungkar nakir datang, ketika menanyakan itu dia ingat, oh baru dikasih tahu. Kan itu ya, baru dikasih tahu. Lulus, ternyata bisa menjawab Allahu rabbi wa Muhammadan nabi wa Ibrahim abi wal Islam dini, kan itu ya, wal Quran kitabi. Lulus aman. Karena lulus aman, maka wayub adzuna limamut, nanti akan dibangkitkan dengan kondisi cerah ceria karena lulus dalam menjawab pertanyaan ujian akhir dari malaikat mungkar nakir. Nah, itu wayub adzuna limamut. Tapi kalau nggak lulus ditanya man rabbuka, apa ya? Apa nanti deh saya tanya dulu. Wah, gebuk hancur. Nah, nanti dibangkitkan dalam kondisi hancur. Kira gitu. Wa yub'atsuna imama. Dia akan dibangkitkan dengan kondisi bagaimana dia selamat di dalam kuburan atau dalam barzah. Nah, maka kemudian kita bermohon kepada Allah, jemaah sekalian. Sekali lagi, ketika pemimpin tahlil mengatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Artinya apa? Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhan, ya Rabb, ya Rabbi Nabi Muhammad, baligh maqasidana. Sampaikan cita-cita, harapan, maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Terus waghfir lana ya wasi al karomi haidzat, yang maha luas kemuliaannya. Lalu kemudian ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengan jaminan inilah,
Ya Allah, dengan jaminan bacaan tahlil inilah, ya Allah, dengan zikir inilah, kita semua berharap mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu doa-doa. Kelihatan seperti nyanyi, kelihatan seperti lagu, tapi sebenarnya itu isinya adalah doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami, ya Allah biha, ya Allah biha, ya husnil khotimah. Itu doa. Jadi kita punya ikhtiar di dalam selama hidup itu. Pertama, ikhtiar membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Itu ikhtiar lahirnya. Harus ikhtiar. Gak mungkin mulut kita akan terbiasa dengan baik tanpa latihan. Kita yang tidak biasa ghibah, untuk ghibah itu susah. Jadi kalau orang sudah bisa ghibah, ngomongin kok lancar, ngomongin orang kok lancar, tajwidnya, makhrajnya udah lancar bener, berarti itu terbiasa. Kalau sulit, nggak pernah ngomongin orang, sulit ngomongin orang itu, rasanya gimana gitu. Makhrajnya salah terus. Kan begitu. Maka kemudian ikhtiar fisik kita adalah apa? Berusaha mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Baru ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya tadi ya doa tadi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al, ya Allah biha, ya Allah bihusnul. Atau doa yang pendek, jangan lupa dibacakan setelah sholat atau diwiridkan setelah sholat. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau mendapatkan husnul khotimah. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu hafalin itu doanya. Kalau wirid sendiri mungkin bisa kita baca 3 kali tiap habis sholat. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya minimal 3 kali. Bagian zikir kita mohon pada Allah kalau kita itu serius pengen mati dalam kondisi husnul khotimah. Jadi itu saja, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk semua. Lalu kita bisa sekali lagi bisa membawa tradisi positif, kebiasaan positif, kebiasaan baik yang akan dibawa ketika sakaratul maut sampai kemudian menjelang atau ketika kita masuk dalam alam kubur. Karena itu penentunya. Kalau di ujung kehidupan kita kok buruk atau su'ul khotimah, maka nanti di dalam kuburnya su'ul khotimah, jelek juga nasibnya. Baiklah, kita akhiri kajian. Mari kita akhiri zikir kita dan juga taklim kita pada malam ini dengan membaca doa. Semoga Allah memahamkan kita semua, Allah meneguhkan tekad kita semua untuk mampu mengamalkannya, dan Allah memberikan rizki kita, yaitu rizki husnul khotimah. Amin. Al-hadin ya khawali kulli niyatin sholih wa nasallu al ijabah wal qabul. Al-Fatihah.